Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 6B akan mempresentasikan tugas jurnal kami, yaitu audit sistem informasi e-commerce halal test menggunakan framework COVID-5. Kelompok kami terdiri dari Mas Ahmad, ada juga Mas Yusuf, terus ada Mbak Irene, saya sendiri Abdurrahman Agung, terus juga ada Mas Fajar. Untuk pendahuluannya sendiri, ya kita akan dengarkan oleh Mbak Irene Yunita. Silahkan waktunya, Mbak Irene. Ya, terima kasih Mas Agung. Fresh merupakan salah satu startup e-commerce lokal yang menjual berbagai produk grosir, seperti buah, sayur, bumbu dapur, dan sembako. Melalui platform mobile dan web app di wilayah Jabodetabek, hal ini dikarenakan daya resap terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan masyarakat ataupun sumber daya manusia di sekitar. Masalah utama yang dihadapi oleh UKM adalah pemasaran. Pemasaran dengan metode konvensional merupakan biaya tinggi. Misalnya, membuka cabang baru, ikut pameran, pembuatan, dan penyebaran brosur, dan sebagainya. Perkembangan internet menjadi sarana yang efisien untuk membuka jalur pemasaran model baru bagi produk startup digital halal fresh. Next. Dikenal dengan Informasi and Komunikasi Teknologi atau ICT, dan internet telah merambah berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang bisnis dan perdagangan. Dengan adanya internet atau ICT, proses pemasaran dan penjualan dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat ruang dan waktu. Dengan kemampuan web atau internet yang bisa mengirimkan berbagai bentuk data seperti teks, grafik, gambar, suara, animasi, atau bahkan video, maka banyak kalangan bisnis yang memanfaatkan teknologi ini dengan membuat homepage untuk mempromosikan usahanya. Kini hampir semua lapisan masyarakat sudah sangat terbiasa dengan web ini, karena hampir segala jenis informasi bisa diperoleh. Salah satu penerapan ICT dan internet dalam bidang bisnis dan perdagangan adalah electronic commerce. E-commerce dapat didefinisikan sebagai aplikasi dan penerapan dari bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, ECM atau sumber management, pemasaran online atau online marketing, pemrosesan transaksi online, penukaran data elektronik, promosi produk, dan lain-lain. Manfaat dan keuntungan menggunakan e-commerce adalah untuk media promosi dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualan, baik untuk penjualan online maupun konvensional. Berikutnya akan dibawakan oleh Abdurrahman Agung. Terima kasih Mbak Irene. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, di sini adalah beberapa poin tinjauan pustaka ya. Untuk poin pertama adalah pengertian dari sistem informasinya sendiri. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brandware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Untuk poin selanjutnya adalah pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer telah melindungi aset perusahaan, menjaga dan memelihara data secara integritas, dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan menggunakan sumber daya yang ada dan efisien. Untuk poin selanjutnya di sini adalah Halal Fresh-nya sendiri, merupakan salah satu perusahaan startup digital atau franchise yang bergerak di bidang retail yang menyediakan bahan-bahan pokok serta kebutuhan lainnya. Halal Fresh terus mengembangkan bisnisnya dengan didukung oleh puluhan karyawan dan memiliki sektor bisnis seperti e-commerce dan pusat pembelanjaan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk membantu pemasaran.
Untuk poin selanjutnya adalah strategi pemasaran. Ada beberapa definisi pemasaran yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing mengemukakan definisi yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya. Hal ini menyebabkan definisi pemasaran selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangannya. Kotler dan Armstrong sendiri mendefinisikan bahwa pemasaran adalah sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai kepada pelanggan dan membantu hubungan yang kuat dengan pelanggan tujuannya untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Untuk poin selanjutnya, di poin terakhir adalah framework COVID-5, framework yang kita gunakan. Framework ini merupakan satu-satunya kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen bagi perusahaan yang menggunakan IT sebagai penggerak proses bisnis. Kerangka ini merupakan pengembangan dan perluasan dari COVID versi sebelumnya, yaitu 4.1 dengan tambahan kerangka ISACA, All IT dan RIS IT. ITAL, dan International Organization for Standardization atau disingkat dengan ISO. COVID-5 bersifat umum sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk berbagai perusahaan sebagai perusahaan komersial, non-profit, dan pemerintahan. Dengan menggunakan 5 domain utama atau prinsip yang ada pada COVID-5, untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan sehingga dengan penerapan sistem sesuai dengan prosedur perusahaan, memastikan untuk membangun tata kelola dan manajemen yang efektif yang dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset mencapai tujuan bisnis dan keuntungan. Untuk framework COVID-5 sendiri di sini ada 5 prinsip atau domain ya. Yang pertama adalah meeting stakeholder need, proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. Yang kedua ada coverage, covering the enterprise end-to-end, mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena pertama, COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. Yang kedua adalah COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tetapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya adalah COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Terus yang ketiga juga di sini adalah applying a single integrated framework selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Yang keempat adalah enabling a holistic approach. Di sini adalah governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Terus yang terakhir adalah separating governance from management. Prinsip yang kelima adalah memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Menurut COVID-5, governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari stakeholder dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai. Governance memberikan arah bagi penentuan, prioritas, dan pengambilan keputusan. Selain itu, governance juga memonitor kinerja dari kesesuaian terhadap objektif yang telah disepakati. Sementara itu, manajemen meliputi aktivitas merencanakan, membangun, dan menjalankan, dan memonitor aktivitas yang diselaraskan dengan arahan yang ditetapkan oleh organisasi governance untuk mencapai objektif dari perusahaan. Untuk
tujuan pustaka sudah selesai sampai di situ. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Yusuf Hidayat. Silahkan, Mas Yusuf. Baik, Mas Agung, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Oke, berdasarkan dari gambar yang ada di layar, tahapan metode penelitian yang dilakukan oleh kami, yaitu yang pertama, melakukan penelitian ini dimulai dari studi literatur tentang sistem audit COVID-5 dan DSS. Terus selanjutnya, kami memutuskan proses seperti apa yang akan diterapkan guna mendukung perkembangan sistem pada perusahaan Halal Press ini. Terus kami mengumpulkan data yang berkaitan dengan domain proses yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya dan pengamatan untuk memastikan data yang diperoleh adalah data yang akurat dan tepat. Untuk selanjutnya kami melakukan interview atau wawancara dengan pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh perusahaan. Terus tahapan yang dilakukan. Terus kami juga menganalisis data yang telah dikumpulkan. Kemudian kami membuat penelitian berdasarkan metode tingkat kemampuan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan. Dari langkah-langkah yang dilakukan kami memberikan rekomendasi atau reporting kepada perusahaan yang kami akan sampaikan. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Mas Ahmad Jumandika. Bang, nggak ada suaranya. Di-mute itu. Baik, terima kasih untuk Mas Yusuf. Saya akan melanjutkan untuk di section hasil dan pembahasan. Tentukan dan terapkan kriteria dan prosedur untuk melaporkan masalah atau penilaian yang diidentifikasi, termasuk klarifikasi masalah, pemasaran, dan customer service. Melaporkan masalah atau penilaian yang diidentifikasi ke meja layanan sehingga pelanggan dan manajemen TI dapat terus menerima informasi terbaru. Perusahaan mengidentifikasi masalah pengaduan dan masukan melalui saran atau penilaian yang diajukan melalui aplikasi. Kemudian mengidentifikasi tingkat masalah. Masalah akan ditangani sesuai dengan tingkat kesulitan dan urgensi masalah. Misalnya jika terjadi kesalahan terhadap service customer yang akan mengganggu proses operasional, prioritas tertinggi adalah mengevaluasi masalah. Hanya saja identifikasi masalah dilakukan secara manual karena aplikasi melaporkan semua masukan atau penilaian sebagai kejadian atau insiden. Subproses ini memiliki pencapaian atribut proses yang berhenti pada penyebaran proses 3.1 sehingga kemampuan level dalam subproses ini adalah proses yang dikelola level 2. Rekomendasi untuk subbagian ini adalah bahwa perusahaan menambahkan aplikasi bantuan atau mengganti dengan aplikasi lain yang lebih sesuai sehingga aplikasi yang diterapkan dapat digunakan secara maksimal maupun efisien. Selidiki dan diagnosa masalah dengan menggunakan pakar manajemen subjek yang relevan untuk menilai dan menganalisis masalah inti. Rekomendasi untuk subbab ini adalah untuk mengembangkan aplikasi untuk bagian pelaporan untuk setiap tahap penyelesaian, sehingga dapat didokumentasikan secara langsung oleh aplikasi. Hasil pembahasan selanjutnya berikut adalah tabel proses
kapabilitas manajemen operasional. Dapat dilihat sebagai berikut. Hasil pada tabel ini menentukan tingkat kemampuan secara keseluruhan dalam subproses dan hasil rata-rata untuk proses TI manajemen itu sendiri ditunjukkan pada tabel tersebut. Secara keseluruhan mencapai rata-rata value yaitu 2,8 pada proses kapabilitas manajemen operasional. Kesimpulan dan saran, karena rekan saya tidak bisa maka akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama, kesimpulan dari pembahasan yang telah diulas, dapat kita ketahui perusahaan telah melakukan pemeliharaan, optimalisasi sistem, dan manajemen masalah dengan baik. Perusahaan tahu apa yang harus dilakukan dengan jika terjadi error pada sistem atau aplikasi, dan menangani permasalahan dan mengevaluasi masukan atau penilaian dengan baik. Perusahaan mampu memanajemen masalah dengan baik, mengidentifikasi masalah, lalu melakukan penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk penanganan masalah yang telah dilakukan secara berkala. Namun, perusahaan masih memiliki kelemahan pada aplikasi yang digunakan karena mengkategorikan seluruh permasalahan yang diidentifikasi sebagai insiden atau kejadian tadi, sehingga pengelompokan jenis masalah dilakukan secara manual. Kemudian saran yang bisa kami propose adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang aplikasi bantuan atau aplikasi yang lain yang lebih cocok dengan perusahaan sehingga dapat digunakan secara maksimal. Melakukan kesepakatan dan monitoring oleh engineer untuk mengisi tugas pengkategorian keluhan dari aplikasi. Yang ketiga, melakukan proses audit terhadap semua sektor yang sangat berpengaruh besar pada penghambatan kemajuan perusahaan melalui manajemen pemasaran dan customer service dengan mengandalkan kemampuan internet atau teknologi sebagai sarana pendukung aplikasi untuk dapat menunjang kebutuhan strategi bisnis dan tujuan bisnis perusahaan. Untuk selanjutnya sudah berakhir, saya kembalikan kepada Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Kiranya presentasi kami cukup sampai tadi di saran. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung nanti diketikkan aja di forum, karena ini akan diupload di forumnya untuk videonya. Untuk waktu dan tempatnya, terima kasih. Cukup dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.